Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, law du'itu ila dhira'in aw qura'in la ajabtu wa law uhdiya ilayya dhira'un aw qura'un la qabiltu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, serta kepada kita sebagai umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil jaza. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak dosen pengampu yang kami hormati beserta rekan-rekan sekalian yang kami cintai, kami dari kelompok pertemuan 12 akan membawakan sebuah materi yang berjudulkan hadiah. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Dede Awaluddin. Kemudian yang kedua Ani Nur Aini. Kemudian yang ketiga Zilziliana Qorisandia. Kemudian yang keempat Eki Setiawan. Baiklah, untuk pemaparan materi tentang hadiah ini dengan pengertian hadiah itu sendiri, yakni penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya. Kemudian secara sederhana, hadiah ini dapat diartikan sebagai pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan. Hadiah adalah pemberian yang dimaksudkan untuk mengagungkan atau rasa cinta. Nah, menurut istilah fiqih, hadiah didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, menurut Zakaria Al-Ansari, beliau mengatakan hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya. Kemudian yang kedua, menurut Sayyid Sabiq, bahwa hadiah itu seperti hibah dalam segi hukum dan maknanya. Dalam pengertian ini, Sayyid Sabiq tidak membedakan antara hadiah dengan hibah dalam segi hukum dan segi makna. Hibah dan hadiah adalah dua istilah dengan satu hukum dan satu makna, sehingga ketentuan yang berlaku bagi hibah berlaku juga bagi hadiah. Kemudian yang ketiga, menurut Muhammad Qal'aji, hadiah adalah pemberian sesuatu tanpa imbalan untuk menyambung tali silaturahim, mendekatkan hubungan, dan memuliakan. Dalam pengertian ini, Muhammad Qal'aji menegaskan bahwa dalam hadiah tidak murni memberikan tanpa imbalan, namun
ada tujuan tertentu, yakni ada kalanya untuk menyambung tali silaturahim, mendekatkan hubungan, dan memuliakan. Kalau dipahami, ada titik temu antara ketiga definisi di atas, yakni hadiah adalah pemberian tanpa imbalan, sama seperti hibah. Sayyid Sabiq menganggap hibah dan hadiah adalah sama persis, sedangkan Zakaria Al-Ansari dan Muhammad Qal'aji membedakannya. Hibah murni pemberian tanpa imbalan, sedangkan hadiah bertujuan untuk memuliakan. Mayoritas fuqaha cenderung membedakan antara hibah dan hadiah. Yang jelas, hadiah merupakan pemindahan pemilikan atas suatu harta dan bukan hanya manfaatnya. Kalau yang diberikan adalah manfaatnya, sementara zatnya tidak, maka itu merupakan pinjaman atau ijarah. Karenanya, hadiah haruslah merupakan tamlikan lil ain, pemindahan atau penyerahan pemilikan atas suatu harta kepada pihak lain. Maka hadiah merupakan pemberian harta kepada seseorang untuk membuat senang tanpa adanya paksaan dari keduanya. Adapun yang menjadi landasan dalam pemberian hadiah, yaitu terdapat dalam firman Allah surah Al-Muddathir ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamnun tastaksir. Dan janganlah kamu memberikan dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau du'aitu ila dhira'in aw qura'in la ajabtu, walau uhdiya ilayya dhira'un aw qura'un la qabiltu." Kalau aku diundang untuk menyantap kaki kambing depan dan belakang, niscaya aku penuhi. Dan kalau dihadiahkan kepadaku kaki kambing depan dan kaki kambing belakang, niscaya aku menerimanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Adapun keutamaan dalam pemberian hadiah dapat dilihat dari efek positif dalam jiwa penerimanya, seperti hilangnya rasa dendam dan permusuhan serta timbulnya kasih sayang antar sesama. Saya Zilziliana Korisandia. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah teman saya sampaikan. Di sini saya akan memaparkan mengenai rukun hadiah. Menurut ulama Hanafiyah, rukun hadiah adalah ijab dan qabul, sebab keduanya termasuk akad seperti halnya jual beli. Dalam kitab Al-Mabsut, mereka menambahkan dengan qotbu, pemegang atau penerima. Alasannya, dalam hadiah harus ada ketetapan dalam kepemilikan. Adapun yang menjadi rukun dalam hadiah yaitu yang pertama ada wahib atau pemberi. Wahib atau pemberi adalah orang yang memberikan hadiah atau pemindahan kepemilikan. Syaratnya yang pertama, ia mestilah sebagai pemilik sempurna atas sesuatu benda yang dihadiahkan. Karena hadiah mempunyai akibat perpindahan hak milik, otomatis pihak pemberi hadiah dituntut sebagai pemilik yang mempunyai hak penuh atas benda yang dihadiahkan itu. Yang kedua, pihak pemberi hadiah mestilah seseorang yang cakap bertindak secara sempurna, yaitu balik dan berakal. Orang yang sudah cakap bertindaklah yang bisa dinilai bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah sah, sebab ia sudah mempunyai pertimbangan yang sempurna. Yang ketiga, pihak pemberi hadiah hendaklah melakukan perbuatannya itu atas kemauannya sendiri dengan penuh kerelaan, dan bukan dalam keadaan terpaksa. Orang-orang yang dipaksa menghadiahkan sesuatu miliknya, bukan dengan ikhtiarnya, sudah pasti perbuatannya itu tidak sah. Yang kedua ada mauhublah atau penerima. Karena hadiah itu merupakan transaksi langsung, maka penerima hadiah disyaratkan sudah wujud dalam arti yang sesungguhnya ketika hadiah akan dilakukan.
Oleh sebab itu, hadiah tidak boleh diberikan kepada anak yang masih dalam kandungan. Dalam persoalan ini, pihak penerima hadiah tidak disyaratkan supaya balik berakal. Kalau sekiranya penerima hadiah belum cakap bertindak ketika pelaksanaan transaksi, ia bisa diwakili oleh walinya. Yang ketiga ada mauhub atau barang yang dihadiahkan. Mauhub adalah barang yang dihadiahkan kepada penerima hadiah. Syaratnya, yang pertama, benda yang dihadiahkan tersebut mestilah milik yang sempurna dari pihak pemberi hadiah. Ini berarti bahwa hadiah tidak sah bila sesuatu yang dihadiahkan itu bukan milik sempurna dari pihak pemberi hadiah. Yang kedua, barang yang dihadiahkan itu sudah ada dalam arti yang sesungguhnya ketika transaksi hadiah tersebut dilaksanakan. Tidak sah menghadiahkan sesuatu yang belum berwujud. Yang ketiga, objek yang dihadiahkan itu mestilah sesuatu yang boleh dimiliki oleh agama. Tidaklah dibenarkan menghadiahkan sesuatu yang tidak boleh dimiliki, seperti menghadiahkan minuman yang memabukkan. Lalu yang keempat, harta yang dihadiahkan tersebut mestilah telah terpisah secara jelas dari harta milik pemberi hadiah. Lalu yang keempat ada sigot atau ijab dan qabul. Dalam pemberian hadiah yang menjadi sasaran ialah kepada sigot dalam transaksi tersebut, sehingga perbuatan itu sungguh mencerminkan terjadinya pemindahan hak milik melalui hadiah. Ini berarti bahwa walaupun 3 unsur pertama sudah terpenuhi dengan segala persyaratannya, hadiah dinilai tidak ada bila transaksi hadiah tidak dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraini. Di sini saya akan melanjutkan untuk pemaparan materi dari rekan saya, yaitu tentang syarat-syarat hadiah. Syarat hadiah berkaitan dengan syarat wahib, yaitu pemberi hadiah, dan mauhub, yaitu barang. Ulama Hanabilah menerapkan 11 syarat, di antaranya yaitu yang pertama yaitu hadiah dari harta yang boleh ditasyarufkan. Yang kedua yaitu harus terpilih dan sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga yaitu harta yang diperjualbelikan. Yang keempat tanpa adanya pengganti. Lalu yang kelima yaitu orang yang sah memilikinya. Yang ketujuh yaitu sebelum walinya dipandang cukup waktu. Kemudian yang kedelapan yaitu menyempurnakan pemberian. Kesembilan tidak disertai syarat waktu. Kemudian kesepuluh, pemberi harus sudah mampu tasyaruf dalam artian merdeka, mukallaf, dan rasyid atau pintar. Dan yang terakhir yaitu mauhub harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan. Lalu apa sih syarat wahib dan mauhub? Yang menjadi syarat wahib atau pemberi hadiah yaitu harus ahli tabaru atau dharma, yakni berakal, balik, dan rasyid atau pintar. Selanjutnya syarat mauhub atau barang. Yang pertama yaitu harus ada waktu hadiah, yang kedua harus berupa harta yang bermanfaat, dan yang ketiga harus berupa milik sendiri. Kemudian menyendiri atau hadiah tidak boleh campur tangan dengan milik orang lain, dan para ulama pun memberikan tanggapan atau pendapat yang berbeda tentang hal ini. Yang kelima, mauhub harus terpisah dari barang yang tidak dihadiahkan. Selanjutnya yang keenam yaitu harus memastikan mauhub sudah diterima atau dipegang oleh penerima. Yang terakhir yaitu penerima boleh memegang hadiah atas izin wahib. Baiklah, selanjutnya ada hikmah hadiah. Saling membantu dengan cara memberikan hadiah dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Hikmah atau manfaat disyariatkannya adalah yang pertama, memberi hadiah dapat menghilangkan penyakit dengki, yakni penyakit yang terdapat dalam hati dan dapat merusak nilai-nilai keimanan. Hadiah dilakukan sebagai penawar racun hati, yaitu dengki. Yang kedua, pemberian hadiah dapat mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi. Abu Ya'la telah meriwayatkan sebuah hadis dari Abi Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya, saling memberi hadiahlah kamu karena ia dapat menumbuhkan rasa kasih sayang. Yang ketiga, hadiah atau pemberian dapat menghilangkan rasa dendam. Dalam sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, artinya, saling memberi hadiahlah kamu karena sungguhnya hadiah itu dapat mencabut rasa dendam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Setiawan.
Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh rekan saya sebelumnya. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang macam-macam hadiah. Nah, yang pertama itu ada hadiah dalam perlombaan. Adapun yang dimaksud dengan perlombaan yang berhadiah ialah perlombaan yang bersifat adu kekuatan seperti gulat dan lomba lari. Kemudian perlombaan juga ada yang bersifat keterampilan atau ketangkasan seperti badminton, sepak bola, atau kepandaian seperti main catur. Pada prinsipnya, lomba semacam tersebut diperbolehkan dalam agama, asal tidak membahayakan keselamatan badan, jiwa, dan juga mengenai uang hadiah yang diperoleh dari hasil lomba tersebut diperbolehkan oleh agama jika dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. A. Jika uang atau hadiah lomba itu disediakan oleh pemerintah untuk para pemenang. B. Jika uang atau hadiah lomba itu merupakan janji dari salah satu dari dua orang yang berlomba kepada lombanya jika ia dapat dikalahkan lawannya itu. C. Jika uang atau hadiah lomba disediakan oleh para pelaku lomba dan mereka disertai muhalil, yaitu orang yang berfungsi menghalalkan perjanjian lomba dengan uang sebagai pihak ketiga yang akan mengambil uang hadiah itu jika jagonya menang, tapi ia tidak harus membayar jika jagonya kalah. Yang kedua, ada hadiah dalam pembelian suatu barang. Hadiah dalam pembelian suatu barang merupakan bentuk pemberian hadiah yang diharamkan. Jika orang yang membeli kupon dengan harga tertentu, banyak atau sedikit, tanpa ada gantinya melainkan hanya untuk ikut serta dalam memperoleh hadiah yang disediakan. Perlu diingat juga, jika pembeli tersebut membeli dengan tujuan untuk mendapatkan kupon, sedangkan ia tidak membutuhkan barangnya, maka hukumnya itu haram. Karena kupon dalam hal ini adalah tujuan pembelian dan bukan sebagai pengikut. Bahkan hal seperti ini termasuk larangan serius. Bagi yang melakukannya dianggap melakukan dosa besar, karena termasuk perbuatan judi yang dirangkai dengan khamar atau minuman keras. Kemudian dalam Al-Quran, perbuatan ini merupakan perbuatan keji sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Maidah ayat 90. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu inamal khamru wal maisru wal ansobu wal azlamu rizsum min amalisi syaitoni fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. QS Al-Maidah 5 ayat 90. Yang ketiga, ada hadiah sebagai suap atau sogokan. Untuk menghindari misinterpretasi tentang hadiah dan biasanya antara hadiah dengan sogokan, seperti yang dinyatakan oleh Umar bin Abdul Aziz bahwa di masa Rasulullah SAW hadiah adalah hadiah, tetapi masa ini hadiah bisa saja seperti sogokan, serta untuk membedakan antara hadiah dengan tukar-menukar. Maka perlu diketahui bagaimana aturan Islam tentang hadiah dapat dilihat dalam hadis berikut, yang artinya Abu Hurairah menyatakan bahwa Rasulullah apabila diberi makanan, beliau selalu menanyakan kepada si pemberi hadiah, apakah pemberian itu hadiah atau sedekah. Jika pemberian itu sedekah, Rasul tidak akan memakannya dan menyuruh para sahabat untuk memakan hadiah tersebut. Jika dinyatakan pemberian itu adalah hadiah, Rasulullah menepukkan tangannya dan makan bersama sahabat. Hadis riwayat Bukhari. Ketentuan dalam hadis di atas memberikan aturan agar penerima hadiah tidak hanya bahagia atau senang dengan hadiah yang bakal diterima, akan tetapi selalu mengidentifikasi hadiah yang diserahkan, termasuk yang boleh diterima atau tidak. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.